Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Emi Masnuro Asari dari SD Muhammadiyah 24 Kota Surabaya. Ibu yang akan menemani kalian semuanya belajar di rumah selama 30 menit ke depan dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan SBO TV. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah dan tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim bagi kalian yang beragama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu pecahan, ubahan dari lagu Anak Gembala. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawanku, kita belajar membagi angka jadi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut, janganlah sampai terbalik-balik. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la. Kali dengan bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Bagi dengan bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, Baik, anak-anak, semoga dengan menyanyi bersama-sama tadi bisa menambah semangat kalian semuanya dalam belajar di rumah bersama ayah dan juga bunda. Nah, anak-anakku, pagi ini kita akan belajar tentang pecahan pada buku kalian tema 2 subtema 4 tentang menyayangi hewan. Nah, anak-anak, kira-kira kalian masih ingat pembelajaran pecahan waktu di kelas 2 lalu? Iya, hebat. Alhamdulillah anak-anak semuanya masih mengingatnya. Nah, pagi ini Ibu akan mengingat kembali bahwa pecahan itu adalah pembagian yang memiliki bilangan atas dan bawah. Nah, di sini Ibu mengibaratkan bahwa bilangan atas dengan A per B atau bisa juga dengan 1/2. Nah, untuk bilangan atas yang dilingkari Ibu dengan spidol warna biru ini disebut dengan pembilang. Ya. Bahwa bilangan yang atas disebut dengan pembilang dan bilangan yang bawah, nah, ini disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak masih mengingatnya? Ibu ulangi kembali lagi bahwa pecahan itu adalah pembagian yang memiliki bilangan atas dan bilangan bawah. Nah, bilangan atas di sini disebut dengan pembilang dan bilangan yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak,
Pecahan itu memiliki banyak macamnya. Nah, diantaranya ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan senilai, ada pecahan desimal, dan pecahan campuran. Namun pagi ini kalian akan belajar pecahan biasa dan pecahan senilai saja. Nah, Ibu akan mencontohkan tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu tadi apa? Pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Seperti pada contoh pada layar televisi kalian. Nomor 1, Ibu memiliki donat. Donat tersebut akan Ibu bagikan kepada Budi dan Edo. Berapa bagian yang akan Ibu bagikan ke Budi dan Edo agar sama banyak? Nah, Ibu akan menjelaskan di sini anak-anak. Tadi Ibu itu memiliki donat. Kelihatan anak-anak? Oh, nggak kelihatan. Ya, di sini. Edo ini Ibu Edo memiliki 1 donat. Karena Ibu Edo ingin membagikan kepada Edo dan juga Budi, maka donat ini akan Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar. Artinya masing-masing anak akan mendapatkan berapa bagian? 1,5 bagian, atau bisa dibaca dengan 1/2 bagian. Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya. Bahwa tadi 1 donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar, sehingga masing-masing anak mendapatkan 1/2. Nah, contoh selanjutnya, ayah memiliki pizza. Pizza tersebut akan dibagikan kepada 3 anaknya. Berapa bagian yang sama yang akan diperoleh anaknya? Nah, anak-anak bisa melihat layar televisinya. Di sini Ibu akan menjelaskan juga. Ini nampaknya pizza. Nah, pizza ini kan bentuknya bulat ya anak-anak. Nah, karena ingin ayah bagikan kepada 3 anaknya, maka akan dibagi ayahnya menjadi 3 bagian sama besar. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 1/3 bagian. Nah, contoh selanjutnya, Dayu memiliki biskuit. Biskuit tersebut dibagikan ke 4 temannya. Berapa bagian yang akan diterima teman Dayu masing-masing? Nah, seperti pada contoh yang tadi, berarti Dayu harus membagi biskuitnya menjadi 4 bagian sama besar, sehingga teman-temannya akan mendapatkan berapa? 1/4 bagian. Ini 1 biskuit. Nah, biskuitnya tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, nanti akan bertemu dengan saya kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pagi ini Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pecahan senilai. Nah, kalian tahu pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai adalah pecahan yang jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya sama. Ibu ulangi sekali lagi bahwa pecahan senilai itu adalah pecahan yang jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya sama. Nah, anak-anak bisa melihat televisi kalian, layar televisi anak-anak. Nah, ini ada gambar tersebut merupakan bentuk pecahan berapa ya? Berapa? Iya, 1/2. Nah, gambar berikutnya menunjukkan pecahan berapa anak-anak? Iya, menunjukkan pecahan 2/4. Kemudian gambar selanjutnya menunjukkan pecahan berapa? Iya, menunjukkan pecahan 4/8. Nah, anak-anak, 1/2, 2/4, dan 4/8 itu
memiliki nilai yang sama. Kok bisa ya? Nah, ada yang tahu? Baik, Ibu akan menerangkan di sini. Ya, 1/2, 2/4, dan 4/8 di sini itu memiliki nilai yang sama. Bagaimana caranya? Nah, seperti pada pengertian pecahan senilai. Apabila dikali dengan bilangan sama atau dibagi dengan bilangan sama, maka hasilnya sama. Nah, kita buktikan sama atau tidaknya. 1/2 sama dengan 2/4. Nah, bagaimana caranya? Kita mengalihkan terlebih dahulu dengan bilangan yang sama. Kira-kira 1 dikali berapa ya yang nilainya 2? Atau 2 dikali berapa ya yang nilainya 4? Nah, berarti dikali 2/2. Jadi 1 dikali 2 nilainya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Selanjutnya 2/4 sama dengan 4/8. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita membuktikannya? Iya, hebat, dengan cara dikali. Dikali berapa kira-kira? Iya, dikali dengan angka 2. Nah, dikali dengan 2 bilangan yang sama. Nah, biar tidak bingung anak-anak. Nah, perkaliannya Ibu akan kasih tanda merah seperti ini. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki nilai yang sama. Apakah 4/8 sama dengan 2/4 dan 1/2? Mari kita buktikan dengan cara pembagian. Nah, 4/8 ini sama dengan 2/4. Apakah bisa? Kita buktikan sama-sama dengan cara dibagi berapa? 2/2. Nah, Ibu tebali bahwa 4/8 dibagi 2/2 sama dengan 2/4. Nah, anak-anak jangan sampai salah ya kita membaginya, bahwa pembilang harus dikali dengan pembilang, penyebut juga harus dikali dengan penyebut. Jadi 4/8 itu senilai dengan 2/4. Sekarang 2/4 apakah senilai dengan 1/2? Nah, mari kita buktikan dengan cara pembagian. Nah, kita bagi dengan bilangan berapa anak-anak? 2 dibagi berapa yang sama dengan 1? Iya, dikali dengan 1. Mohon maaf, dikali dengan 2/2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, bagaimana anak-anak? Oke, selanjutnya. Nah, 3/9 atau 3 dibagi 9. Bagaimana cara kita menyederhanakan? Nah, seperti pada di papan tulis ini, bahwa kita bisa menggunakan dengan cara pembagian. 3 dibagi 9. Nah, 3/9 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 3. Sama dengan 1/3. Ingat, pembilang dikali pembilang, penyebut juga dikali dengan penyebut. Nah, contoh kedua, 4 dibagi 12. 4/12. Nah, kita bisa menyederhanakan dengan cara dibagi berapa kira-kira? Iya, dibagi dengan 4. Sama dengan 1/3. Nah, contoh selanjutnya ada bilangan 3/7. Nah, bilangan 3/7 ini sama dengan titik-titik per 28. Nah, kira-kira berapa ya dikali berapa dikali 7 sama dengan 28?
Iya, dengan cara bagaimana kita harus mengalikannya. Jadi 3 dikali 4 dan 7 dikali dengan 4 sama dengan 12/28. Contoh selanjutnya 4/16 sama dengan titik-titik per 24. Nah, kira-kira kita bisa mengkalikan berapa? Iya, kita bisa mengkalikan dengan angka 4 yang sama dengan 16/24. Nah, anak-anak masih mengingatnya kembali? Masih ingat tentang pecahan biasa dan pecahan senilai? Iya, kalau begitu anak-anak jangan kemana-mana. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, apakah kalian masih semangat belajar pagi ini? Supaya kita lebih semangat kembali, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk tepuk semangat terlebih dahulu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, segmen berikutnya ini adalah telepon interaktif. Bagi kalian yang ingin bertanya kepada Ibu Emi, tolong untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, sambil menunggu teman-teman, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pagi ini. Nah, kesimpulannya, pecahan itu adalah pembagian yang memiliki bilangan atas dan bilangan bawah. Tadi Ibu sudah menjelaskan, mengibaratkan dengan A per B atau 1/2. Bilangan atasnya disebut dengan pembilang dan bilangan bawahnya disebut dengan penyebut. Yang kedua, macam-macam pecahan. Nah, macam-macam pecahan tadi ada 4. Ada pecahan biasa. Oke, assalamualaikum anak-anak. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, Halo, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa? Dari Tariskia. Sekolah SDN Penjaringan Sari 2. Oh iya, ada yang ditanyakan? Iya. Bu, kalau 5 dibagi 3 berapa ya? 5 dibagi 3 berapa ya? Kita jadikan ke pecahan berapa dulu? Ke pecahan biasa, itu pecahan biasa. Apakah kita jadikan ke pecahan senilai? Maksudnya itu kita jadikan ke pecahan senilai gitu kah, Nak? Iya, baik. Nah, 5 dibagi 3. Nah, di sini 5 dibagi 3. Kita ubah ke bentuk pecahan senilai. Kira-kira jadi berapa ya? Nah, kita bisa membaginya atau mengkalinya. Nah, kita coba kali dengan bilangan yang sama. Berapa ya kira-kira? Nah, coba 3/3. Nah, bisa sama dengan 15/9. Nah, ada yang ditanyakan kembali, Mas? Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan kesimpulannya bahwa macam-macam pecahan itu tadi ada 4. Ada pecahan biasa, pecahan senilai, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, untuk pagi ini kita hanya belajar 2 pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu tadi apa? Pecahan yang jika dikali atau dibagi akan memiliki bilangan yang sama. Baik, ada yang menelpon kembali. Assalamualaikum, halo. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, hebat sekali. Halo, dengan siapa di mana?
Ini Ken Ayu dari SDN Ketabang. Mau tanya 2 soal, boleh ya Bu? Boleh, silakan. 1. Bagaimana tipsnya agar bisa memecahkan pecahan senilai agar tidak salah? Karena harus menghafal perkalian. Iya, tipsnya yang pertama Ibu jawab dulu ya, bahwa kita harus melihat tergantung soalnya dulu. Nah, apakah itu soalnya itu sudah diberi jawaban atau diberi clue seperti pada contoh Ibu tadi yang titik-titik per berapa. Nah, nanti kita bisa mengkalikannya dulu. Oh, kira-kira berapa bilangan tadi, bilangan soalnya dikali berapa ya, sama dengan bilangan selanjutnya. Nah, karena kita juga bisa mengalikan atau membaginya dengan bilangan terdekatnya dulu, misalnya 2. Oh, 2 nggak bisa, kita lanjut ke 3. 3 nggak bisa, kita lanjut ke 4. Begitu. Nah, soal berikutnya apa ya Mbak Ayu? 2. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai 28 per 36? Terima kasih Bu Emi. Oke, bagaimana cara kita menentukan 28 per 36? Nah, kita bisa membagikannya. Nah, dibagi berapa ya kira-kira? 28 dibagi berapa? 28 dibagi 4 sama dengan 7 per 4. 36 dibagi dengan 4 sebentar. Dua kali 4 8 6. Boleh lah, bagi 8 bagi 4 sama dengan 8. Jadi 6 dikali dengan 8 sama dengan 36. Nah, terima kasih untuk Mbak Ayu. Selanjutnya adalah penugasan. Yang pertama, Edo membawa oleh-oleh sebuah melon. Nah, melon tersebut ingin dibagikan ke 4 adiknya, maka setiap bagian bernilai berapa? Yang kedua, pecahan seperti itu. Titik 2 titik per 10 dibaca berapa? Nah, selanjutnya, oh iya anak-anak, besok kalian akan bertemu dengan Bu Vio dalam belajar SBDP. Nah, jangan lupa kalian untuk menyiapkan kardus bekas, kemudian kapas, gunting, lem, stik es krim, dan ballpoint atau spidol. Nah, Ibu ulangi kembali lagi. Anak-anak tolong mempersiapkan kardus bekas, kapas, gunting, lem, stik es krim dan ballpoint untuk membuat tugas foto. Nah, anak-anak jangan kemana-mana dulu. Anak-anak, pagi ini Ibu sudahi dulu. Kita akan bertemu kembali dalam pekan depan atau di bulan depan. Tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.